sahabat pembelajar, senang sekali kita bisa ketemu lagi di channel kita, channel pembelajar. Untuk sesi kali ini kita akan belajar bersama manajemen supply chain dengan topik khusus inventory management. Dalam sesi pembelajaran inventory management ini, kita akan membahas inventory management dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama, kita akan membahas model manajemen inventory probabilistik, kemudian kita juga akan membahas safety stock, kemudian service level dan pemeriksaan periodik, dan juga kita akan membahas juga cycle service level dan fill rate. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman pembelajar like dan subscribe channel pembelajaran kita ini, dan jangan sungkan untuk kasih komentar dan bagikan channel kita ini. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita untuk membahas model probabilistik dan safety stock dalam kondisi ketidakpastian. Pertama, itu berkaitan dengan level of uncertainty. Ya. Jadi bagaimana tingkat ketidakpastian itu akan menentukan tingkat safety stock. Nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa level of safety stock itu ada dua kondisi yang mempengaruhi. Ya. Yang pertama adalah ketidakpastian dari sisi supply atau demand, atau supply atau demand uncertainty, dan juga dari sisi desired level of product availability, atau bagaimana ketersediaan produk yang kita akan tetapkan atau kita inginkan. Nah, nanti kita akan melihat juga bahwa kesimpulannya adalah bahwa semakin tinggi uncertainty, semakin tinggi safety stock pada tingkat product availability tertentu. Ya. Dan juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat product availability yang diinginkan, semakin tinggi safety stock pada tingkat uncertainty tertentu. Nanti kita akan buktikan. Ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi ada dua sisi yang mempengaruhi level of safety stock atau tingkat persediaan pengaman yang nanti akan kita tetapkan. Itu satu sisi dari sisi uncertainty dari supply atau demand, dan juga product availability yang kita inginkan. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, ada kondisi di mana demand tidak konstan dan tidak pasti, ya, atau tidak pasti, ya. Safety stock atau SF digunakan untuk menjaga terpenuhinya service level yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, kalau dalam kondisi yang pasti dan dalam kondisi deterministik, maka ROP atau order point itu biasanya adalah rata-rata demand selama lead time atau D kali L. Sedangkan dalam kondisi probabilistik atau kondisi ketidakpastian, maka ROP akan ditambah dengan safety stock. Sehingga dalam hal ini ROP sama dengan D kali L plus safety stock. Ya. Nah, dengan adanya probabilistik ini, maka ada dua konsekuensi cost. Ya. Yang pertama adalah jika demand melebihi persediaan atau stock, ya, maka terjadi annual stockout cost. Ya. Annual stockout cost ini dihitung dari jumlah kekurangan stok kali probabilitas terjadi kekurangan kali biaya stockout per unit kali jumlah order per tahun. Nah, ini konsekuensi kalau kita mengalami kekurangan stok, ya, atau demand melebihi safety stock, demand melebihi stok, ya. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk meminimalkan biaya penyimpanan tambahan sekaligus biaya stockout. Karena kalau kita menambah safety stock, itu nanti konsekuensinya adalah adanya biaya penyimpanan tambahan. Kalau kita kekurangan stok, artinya kita tidak bisa memenuhi demand, maka ada stockout cost. Gitu ya. Ukuran-ukuran dalam product availability yang nanti akan kita sering gunakan, yang pertama adalah product availability sendiri, yaitu kemampuan untuk memenuhi demand dari persediaan yang ada. Kemudian ada kemungkinan terjadi stockout. Stockout itu adalah kondisi order pelanggan datang ketika barang tidak ada atau tidak tersedia. Ya, jadi kita kekurangan persediaan.
Product fill rate atau sering nanti kita mutasikan dengan FR itu adalah bagian demand yang dipenuhi dari persediaan, dan order fill rate itu adalah bagian dari order yang dipenuhi dari persediaan yang ada. Sedangkan cycle service level atau nanti kita mutasikan dengan CSL itu adalah bagian dari siklus replenishment yang diakhiri dengan pemenuhan seluruh demand pelanggan. Jadi dalam hari ini, ya, kalau kita memesan material atau barang, ya, itu ada periode namanya replenishment. Ya. Replenishment, satu siklus replenishment itu adalah dimulai ketika kita merilis order, ya, kemudian order datang dan stok kita penuhi dengan order tersebut. Itu satu siklus replenishment atau penggantian persediaan yang terserap dalam demand. Ya. Nah, ini ditandai dengan pemenuhan seluruh demand dari pelanggan. Oke. Ya. Kemudian replenishment policy itu sendiri itu adalah keputusan terkait dengan kapan melakukan reorder dan berapa jumlah setiap kali melakukan reorder. Ada dua policy, ya, yaitu continuous review, yaitu policy di mana persediaan selalu dimonitor dan order sebanyak Q dirilis ketika persediaan mencapai titik reorder atau reorder point ROP. Ya. Ada juga policy yang digunakan oleh bisnis, yaitu periodic review, di mana persediaan dicek secara reguler atau secara periodik, dan order dirilis untuk meningkatkan persediaan sampai tingkat atau threshold persediaan tertentu. Ini sering juga disebut sebagai level order up to. Ya, jadi ada dua kebijakan dalam replenishment. Contoh kasus seperti ini, ya. Kita mempunyai bisnis optik. Ya. Dari pola demand, kita punya rekaman seperti ini. Jumlah demand sebanyak 30 unit, probabilitasnya adalah 20%. Demand 40 unit, probabilitas 20%. Demand 50 unit, probabilitas 30%. Demand 60 unit, probabilitas 20%. Dan demand 70 unit, probabilitas 10%. Ya. Saat ini kita menetapkan policy bahwa ROP itu dilakukan pada saat stok 50 unit. Ya, jadi ROP sekali lagi, ROP pada hakikatnya adalah rata-rata demand selama lead time. Nah, kita ambil policy yaitu pada pola probabilitas yang paling banyak permintaan, yaitu 50 unit, di mana probabilitasnya adalah 30%. Order dilakukan 6 kali dalam 1 tahun. Stock out cost, jika terjadi stock out, maka kita harus mengganti atau kita harus mengeluarkan biaya sebanyak 40 dolar per unit atau per frame. Contohnya apa? Misalnya, ya, karena kita ingin menjaga service level, kemudian pada saat ada demand, stok kita tidak ada, maka kita akan membeli dari perusahaan kompetitor misalnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu contoh stock out cost. Jadi kita melakukan rush order atau rush demand. Konsekuensinya harganya lebih mahal. Carrying cost atau biaya penyimpanan itu adalah 5 dolar per frame per tahun. Nah, sekarang berapa safety stock harus kita tetapkan dan berapa ROP? Ya. ROP awal tanpa mempertimbangkan probability itu adalah 50 unit. Berapa safety stock? Nah, ROP akhir itu adalah ROP awal atau D kali L plus safety stock. Ya. Oke, kita akan cek. Baik. Kita akan cari solusinya, ya. Jadi pertama adalah pertanyaannya adalah berapa safety stock dan berapa ROP dengan adanya probability seperti ini, ya. Dan mempertimbangkan adanya stock out cost dan carrying cost tambahan kalau kita mempunyai stock out. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Pada ROP pertama 50 unit, ya. Andaikan demand 60 unit, maka terjadi stock out sebanyak 10 unit, yaitu 60 minus 50. Itu andai demand real adalah 60 unit. Andaikan demand-nya 70 unit, maka terjadi stock out sebanyak 20 unit. Nah, dalam hal ini ada 3 alternatif safety stock tentu saja. Ya.
Oke, kita akan cek. Ya. Yang pertama, untuk mengantisipasi demand yang tertinggi, yaitu 70 unit, maka kita akan menambahkan safety stock banyak 20 unit. Artinya apa? Jadi kalau di ROP awal 50 unit, kita sudah punya jaga-jaga. Andaikan terjadi demand yang paling tinggi, yaitu 70 unit. Maka bisa kita cover, artinya kita akan bisa menjaga service level. Ya. Namun, ada tambahan, yaitu holding cost. Berapa holding cost-nya? Atau carrying cost? Ya. 20 unit untuk safety stock itu akan ditambahkan dalam persiap kita. Sehingga ada tambahan, carrying cost-nya itu adalah $5 per frame per tahun. Karena kita menambahkan 20 unit, maka simply tambahan biaya penyimpanan itu adalah 20 kali 5, yaitu $100. Ya. Apakah terjadi stock out cost? Apakah muncul stock out cost? Tidak. Karena apa? Karena berapapun demand itu bisa di-cover. Ya. Kita kan mempunyai 50 unit yang sekian dari awal ROP tadi, plus 20 unit safety stock. Sehingga stock out cost-nya tidak ada. Ya, total cost itu adalah additional holding cost atau additional carrying cost, yaitu $100. Kemudian kita punya pilihan yang kedua. Kita akan serve kalau demand 60 unit, sehingga kita memerlukan tambahan safety stock sebanyak 10 unit. Ya. Nah, dengan adanya safety stock sebanyak 10 unit, maka ada tambahan carrying cost atau holding cost, yaitu 10 kali 5. Ya. Per unit kan $5 per frame per tahun atau per unit per tahun. Ya, sehingga total additional holding cost-nya adalah $50. Nah, kalau stok kita 60, di mana 50 itu adalah ROP dan 10 adalah safety stock, kemudian demand-nya 70, masih ada potensi terjadinya stock out. Ya, jadi demand 70, sementara kita punya stok hanya 60. Berapa terjadi stock out? Unitnya itu sebanyak 10 atau 10 frame, ya, 10 unit. Nih, 10 unit. Kemudian, berapa probabilitas terjadinya demand 70? Probabilitas terjadinya demand 70 itu adalah 10%. Ya, 10%. Kemudian stock out cost itu adalah 40 per unit, ya, $10 per unit atau per frame. Dan kita melakukan order 1 tahun sebanyak 6 kali. Sehingga stock out cost-nya adalah 10, yaitu jumlah kekurangan stok kalau demand 70, kali 0,1, yaitu probabilitas terjadinya demand 70, kali stock out cost per unit 40, kali frekuensi order dalam 1 tahun 6 kali. Sehingga totalnya adalah 240 stock out cost. Ya. Dan total biaya tambahannya adalah additional holding cost 50 tambah stock out cost 240, total cost 290. Ya. Itu alternatif kedua. Bagaimana dengan alternatif ketiga? Alternatif ketiga kita tuh sangat optimis, tidak ada kelebihan demand. Ya, jadi kita tidak ingin mengorbankan adanya tambahan biaya penyimpanan misalnya, ya, karena terlalu optimis. Memang tidak ada tambahan biaya penyimpanan, cuma dampaknya kalau terjadi kelebihan demand, maka akan terjadi stock out, sehingga kita harus mengeluarkan stock out cost. Berapa besarnya? Ada 2 kemungkinan terjadinya stock out, yaitu pada saat demand 70, ya, pada saat demand 70, maka terjadi stock out 20, ya, atau demand 60, maka terjadi stock out 10. Ya. Kalau demand 60, maka stock out cost-nya adalah kekurangan persediaan untuk menutupi demand, yaitu 10 unit, kali probabilitas terjadinya demand 60, yaitu 20%, kali stock out cost per unit 40, kali frekuensi order. Ini kalau demand 60. Ditambah kalau demand 70, terjadi stock out 20, kali probabilitas terjadinya demand 70, kali stock out cost per unit, kali frekuensi order dalam 1 tahun. Sehingga total stock out cost itu adalah 960. Dan tidak ada additional holding cost, maka total cost-nya adalah 960. Jadi mana alternatif yang paling bagus? Alternatif yang paling bagus dari segi cost dalam hal ini, ya. Berarti itu adalah kita akan menambah safety stock
20 unit. Karena hanya menimbulkan konsekuensi tambahan total cost 100, yaitu berasal dari additional loading cost. Nah, ini penggunaan probabilistik dan kaitannya dengan safety stock ya. Sehingga nanti ROP berapa? ROP akan menjadi 50 plus 20. Artinya apa? Pada saat stok frame kita di optik tinggal 70 unit, maka kita baik. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara safety stock dengan demand probabilistik ya? Kalau kita gambarkan secara kurva, maka akan terjadi pola seperti ini. Ya, di sini digambarkan dengan pola distribusi normal. Ya, probabilitas yang tergambar di sini ini mencerminkan adanya minimum demand selama lead time. Ini, ya. Kemudian ada maksimum demand selama lead time di sini. Kemudian rata-rata demand selama lead time. Ya. Nah, yang kita putuskan dalam hal ini adalah ROP. ROP atau reorder point. Ya, jadi pada tingkat persediaan berapa kita harus melakukan pemesanan ulang atau reorder. Ya. Nah, di sini safety stock itu yang digunakan sebagai bumper atau sebagai jaga-jaga karena adanya ketidakpastian dari sisi demand. Ya. Garis vertikal itu menunjukkan inventory level, garis horizontal menunjukkan waktu. Nah, ROP bisa kita lihat di sini ya. ROP itu adalah sebanyak penggunaan atau rata-rata demand selama lead time ditambah dengan unsur ketidakpastian. Ya. Contoh, rata-rata demand selama lead time alat resusitasi Yunan Healthcare itu adalah 350 unit dengan standar deviasi 10 unit. YHC ya, hanya mentolerir stock out 5%. Artinya apa? Artinya, dengan demand selama lead time rata-rata 350 unit, berarti itu merupakan ROP ya. ROP sebelum adanya variabilitas dalam demand. Ya. Kemudian standar deviasi 10 unit. Nah, standar deviasi ini secara statistik sebenarnya mencerminkan adanya ketidakpastian atau terjadinya probabilistik. Kemudian YHC, Yunan Healthcare di sini mentolerir stock out 5%. Artinya apa? Bahwa probabilitas terjadinya demand melebihi persediaan itu adalah 5%. Nah, kalau kita balik, maka kita bisa menjamin demand itu bisa dipenuhi dengan persediaan sebanyak 95%, yaitu 1 minus 5%. Nah, itu penjelasan dari probabilistik dalam demand ya. Stock out di sini adalah kebalikan dari service level ya. Service level itu kemampuan kita memenuhi demand atau kebutuhan dari persediaan yang ada ya. Jadi stock out 5% itu artinya service level 1 minus 5% yaitu 95%. Kita akan coba lihat gambarnya. Ya. Kalau kita gambarkan dalam kurva distribusi normal itu akan tercermin seperti ini. Ya. Jadi rata-rata demand itu merupakan titik tengah dari kurva. Ya, titik tengah dari kurva. Rata-rata demand selama lead time itu 350. Ya. Kemudian probabilitas tanpa stock out atau service level yang kita tetapkan di sini, ya, itu adalah 1 minus 5%. Ini berada dalam kurva distribusi normal yang sebelah kiri, ya, 95%. Sedangkan risiko stock out 5% itu adalah sisa dari 1 minus 95% ya, ada di sebelah kanan. Nah, oleh karena itu di sini kita akan menetapkan dengan adanya probabilitas demand tersebut berapa safety stock yang kita tetapkan. Dan kemudian dengan adanya safety stock tersebut berapa ROP ya. Nah, ROP tanpa probabilitas permintaan ya tanpa adanya uncertainty itu adalah sama dengan demand selama lead time ya. Jadi ROP itu adalah demand during lead time. Nah, dengan adanya variabilitas atau dengan adanya uncertainty, maka kita harus mengadakan safety stock ya. Nah, safety stock itu adalah jarak antara 0 ya, titik new di sini rata-rata demand sampai dengan
risiko terjadinya stock out, ya, batas antara risiko stock out dan batas antara service level. Nah, dengan demikian maka safety stock itu besarnya adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time, ya, atau Z kali sigma DL. Di mana Z itu adalah nilai Z untuk SL tertentu, ya, service level tertentu. Ini nanti kita bisa cari berdasarkan tabel distribusi normal. Atau simply kita menggunakan Excel, kita bisa ketikkan dengan nonce in. Nanti akan kita coba cek, ya. Kemudian standar deviasi demand selama lead time itu adalah standar deviasi demand selama lead time. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ROP itu adalah average demand selama lead time. Ya, jadi D kali L ditambah Z sigma DL. Ya. Z itu adalah tadi sudah kita bahas, yaitu luas di bawah kurva distribusi normal untuk service level tertentu. Ya. Kemudian standar deviasi demand selama lead time itu dihitung dengan cara standar deviasi demand selama lead time kali akar lead time. Ya, nah jadi kembali ke sini kita bisa hitung dengan mudah, ya, untuk menentukan berapa SS dan berapa ROP, berapa service level IHC. Kita akan gunakan Excel. Baik, kita akan selesaikan permasalahan ini dengan Excel, ya. Ini kita akan cari parameter-parameter yang diketahui. Yang pertama adalah demand selama lead time, ya, demand selama lead time. Oke, ini adalah parameter. Kemudian notasi D. 350 ini, ya. Unit of measure-nya. Kemudian demand selama lead time. Kemudian standar deviasi demand selama lead time. Ini kita pakai simbol. Kita gunakan standar deviasi demand selama lead time. Unit. Kemudian, nah di sini diketahui adalah toleransi stock out. Stock out 5%. Ya. Stock out kita notasikan aja sebagai alfa. Ya, sebagai alfa 5%. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi ROP tanpa adanya safety stock itu adalah sama dengan demand selama lead time, ya. ROP tanpa SS, yakni demand selama lead time yaitu 350 unit. Ya. Nah, di sini uncertainty ditunjukkan oleh adanya standar deviasi demand selama lead time, ya, yang nilainya adalah 10 unit. Oleh karena itu, safety stock itu mencerminkan adanya antisipasi ketidakpastian ini, ya, yaitu safety stock. Jadi di sini safety stock itu adalah di sini ditunjukkan bahwa safety stock itu besarnya adalah Z kali sigma demand selama lead time. Ya, Z demand selama lead time.
Selanjutnya kita bisa hitung safety stock, yaitu safety stock atau SS, ya. Berarti di sini standar deviasi demand selama lead time, ya, 10 atau Z, ya, Z kali standar deviasi demand selama lead time, ya, yaitu 16,448 unit, ya. Nah, dengan demikian maka FOP dengan safety stock itu adalah 350 plus 16,448, yaitu 366 unit. Nah, artinya apa? Di sini dengan mempunyai persediaan sebanyak 366,4 unit atau 367 unit, maka 95% demand selama lead time, ya, itu bisa kita penuhi dari persediaan, ya, atau probabilitas terjadinya kekurangan persediaan untuk memenuhi demand itu adalah 5%, yaitu dari nilai stock out.